Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita dalam satu pertemuan, yaitu pembahasan bahasa Arab. Kali ini video saya khususkan untuk adik-adik yang sedang belajar di Madrasah Sanawiyah di MTS kelas 7, khususnya di Madrasah Sanawiyah Fathul Ibad Tangerang, dan umumnya untuk adik-adik siswa-siswi di MTS kelas 7 dan umumnya bagi seluruh pecinta bahasa Arab. Mudah-mudahan video ini bisa membantu pemahaman kita di dalam mempelajari bahasa Arab, dan tentunya video ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam mendukung pembelajaran jarak jauh, pembelajaran PJJ dalam masa pandemi corona ini. Oke, justru itu silahkan disimak baik-baik, diikuti materinya apa nanti akan dikasih tahu. Yang penting jangan dilewatkan. Kalau ada yang catat silahkan dicatat, siapkan alat tulisnya. Oke, selamat mengikuti pembelajaran. Materi pada kali ini, pada hari ini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama tentang al-marafiqul madrasiyah, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Yang kedua tentang asma'us sifat, kata-kata sifat atau isim sifat. Oke. Yang pertama tentang al-marafiqul madrasiyah, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Tentunya karena kita adalah seorang siswi yang setiap hari ada di sekolahan. Kalau udah masuk, tapi ya kalau sekarang mungkin kalian udah lama beberapa bulan gak masuk sekolah ya, tapi kita berdoa mudah-mudahan secepatnya kita bisa berkumpul kembali di sekolah ya. Tentunya kalau sebagai seorang siswi yang setiap hari ada di sekolah, kita banyak benda-benda, hal-hal yang berkaitan tentang sekolah yang setiap hari kita jumpai, dan itu harus kita tahu, baik istilahnya ataupun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Dalam hal ini ya tentunya dalam bahasa Arabnya. Fasilitas-fasilitas yang ada sekolah, meja bahasa Arabnya apa, sekolahan bahasa Arabnya apa, kantor bahasa Arabnya apa, guru bahasa Arabnya apa, dan sebagainya. Itu harus ada di luar kepala. Tentunya seenggaknya sebagian gitu. Seenggaknya kalau ada orang dengar kata-kata itu, kita udah nggak asing lagi, karena kita udah tahu sebagian isim-isim yang ada di sekolah atau al-marafiqul madrasiyah. Baik, kita langsung saja untuk materinya. Nanti silahkan kalian tulis saja di lampiran nih, nanti yang Bapak kasih itu. Kemudian secara umum dalam lampiran itu ada al-marafiq, fasilitas ada dua. Yang pertama al-ghurafu fil madrasah. Ghuraf itu artinya ruangan jamak, mufradnya ghurfatun. Ini ghurfatun, jamaknya ghuraf, itu artinya ruangan. Itu apa saja ruangan yang ada di sekolah ya, misalnya ruangan kepala sekolah, ruangan TU, kemudian ruang guru, ruang piket, yang piket itu, kemudian ada lagi ruang apa ini, ruang pembinaan atau BP ya, ruang pembinaan itu ghurfatul isyraf. Ruang kepala sekolah ghurfatul mudaris. Nah itu dibaca saja silakan, gampang, itu nggak usah terlalu dibahas bahasanya, nggak usah terlalu detail, karena itu udah tinggal baca dan tinggal dihafalkan. Karena kalau kata-kata seperti ini nggak bisa diapa-apain kalau kita ingin tahu ya, kecuali harus dihafalkan. Ghurfatus syu'unil idarah, ruang tata usaha, ghurfatus syu'unil idarah. Ruang fiket ghurfatul haris, ghurfatul mudaris ruang guru. Itu silakan dicatat, ruangan al-ghuruf.
Dan ruangan juga itu berlaku di rumah, nggak mesti di sekolah juga. Di rumah kan banyak ruangan-ruangan, itu istilahnya gurfah juga. Kalau di rumah kan biasanya ruangan tidur, ruang tamu, ruang apalagi ruang makan. Nah itu nanti pembahasannya ada lagi. Ada itu al-bait nanti pembahasannya. Nah untuk sekarang ruangan-ruangan, tapi istilahnya sama gurfah tuh. Yang kedua, di samping ruangan-ruangan ada al-marafiqu fil madrasah. Ini bahasan hari ini. Al-marafiqu fil madrasah, ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Nah, apa saja ruangan apa? Al-marafiqu fil madrasah, fasilitas yang ada di sekolah ini. Kita tulis ya, fasilitas di SKL sekolah kita ya. Yang pertama ada idaratun itu kantor, faslun kelas, bilatun lantai, hadiqatun kebun, hamamun kamar mandi. Ini saya tuliskan sebagian saja karena kalau ditulis semuanya itu sangat banyak. Silahkan dilihat saja tuh lampirannya, mangga dilihat. Nah itu banyak ya, banyak sekali. Nah ini saya tuliskan sebagian, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 wahid isnan salasah arba'ah khamsah. Ada 5 khamsata mufradat, 5 mufradat yang berkaitan tentang al-marafiqul madrasiyah. Kalau kita bagi 5 mufradat ini terbagi ke dalam 2 bagian, 2 macam. Yang pertama mufradat yang mudzakkar, yang kedua mufradat yang muannas. Apa mufradat mudzakkar muannas? Muannas itu perempuan, mudzakkar itu laki-laki. Apa tandanya? Kalau untuk muannas kan sudah sering diulang. Nah, muannas itu ya yang ada tak marbutohnya ujungnya. Titik 2-nya mana nih? 1 nih. 2 tak marbutoh tuh. Udah 2 aja. Selain yang enggak ada ininya itu disebut mudzakkar. Mana ini? Faslun, bilatun, enggak ada tak marbutohnya. Kayak kita tulis aja ya, yang mana mudzakkar, yang mana muannas. Kenapa demikian? Karena nanti akan berkaitan tentang pembahasan selanjutnya, yaitu isim sifat. Ini muannas ya, muannas. Faslun mudzakkar, kita singkat aja. Bilatun mudzakkar, hadiqatun muannas, hammamun mudzakkar, singkat aja. Oke, ini muannas. Dan yang lainnya tinggal dicari aja tuh di lampirannya mana muannas mana mudzakkar. Kalau bisa kalian catat dan kalian isi tanda seperti ini, muannas mudzakkar itu ya, biar nanti tidak terkeseliru. Selanjutnya kalau sudah tahu apa saja yang ada di sekolah, itu maktabun, meja, di situ ada kolamun, pena, ini spidol, ini terus ini hapus, minsahat, terus banyak lah itu ya, apalagi koah, halaman, terus lapangan, medan dan sebagainya ada di situ semuanya. Oke. Selanjutnya bahasan yang kedua adalah tentang ini, saya garis bawahi, kita garis bawahi tentang al-marafiq. Yang kedua tentang isim sifat, itu asmaus sifat atau as-sifat gitu aja lah. Kata sifat. Coba sebelum saya tuliskan, dalam pikiran kalian kalau mendengar kata sifat apa aja sih? Misalnya kata sifat, si itu sifatnya itu baik. Nah, baik itu kata sifat. Si itu sifatnya itu jahat, jahat itu ya kata sifat. Jadi banyak sekali kalau dikumpulkan kata sifat itu ya, dalam misal baik, buruk, jelek, bagus, jauh, dekat, besar, kecil, panjang, pendek, luas, lebar, dan sebagainya, sangat-sangat banyak itu kata sifat. Nah ini Bapak kasih juga nih. Nah ini dalam lampiran selanjutnya ini semuanya ada beberapa kata sifat nih, banyak. Silahkan dibaca, dihafalkan bila perlu ya, karena kata-kata sifat ini adalah kata-kata keseharian kita, kata-kata keseharian sehari-hari pakai, jadi harus tahu ya. Kalau ada orang bilang jangan malu-maluin, nggak tahu artinya, orang sehari-hari kita ucapkan itu ya.
Baik, ini nanti Bapak tuliskan sebagian saja. Misalnya ada sebagian di sini, satu aja ya. Kata sifat. Kabirun, 2, tawi, 3, wa, 4, tawilun, wasi'un, terus nadhifun, qaribun. Nah, kabirun, tawilun, wasi'un, nadhifun, qaribun. Besar, panjang, luas, bersih, dekat. Oke, kita dulu. Lima kata sifat. Ya, ini mewakili saja ya. Yang lain masih banyak. Silahkan dilihat di sana. Ini sama juga. Sama juga ada kalau ini kan, kalau yang tadi kan udah terbagi dua, ini ada mu'annas ada mudzakkar, sudah babi seperti itu. Ini mu'annas saja, yang mudzakkar mu'annas saja, tidak. Yang ini nggak bisa dirubah jadi mu'annas, atau yang ini nggak bisa dirubah jadi mudzakkar gitu. Nah, kalau ini kata sifat, dia bisa dirubah menjadi mu'annas, dirubah menjadi mudzakkar, tergantung dari apa yang dia sifati. Nah, ya. Kabirun kan ini bentuknya bentuk mudzakkar, kalau dia dimuannaskan berarti ya bisa tinggal dikasih aja tak marbutohnya di sini, jadi kabirun jadi kabiratun, tawilun jadi tawilatun, wasi'un jadi wasi'atun, nadhifun jadi nadhifatun, qaribun jadi qaribatun. Tulis, oke. Tulis kabirun jadi kabiratun, tawilun jadi tawilatun, wasi'un jadi wasi'atun, nadhifun jadi nadhifatun, qaribun jadi qaribatun. Nah, kabirunnya besar, kabirun panjang, wasi'un luas, nadhifun bersih, kabirun dekat, tawilun panjang, wasi'un luas, nadhifun bersih, qaribun dekat, kabirun besar, tawilun panjang, wasi'un luas, nadhifun itu bersih, qaribun itu dekat. Lagunya terserah kalian, mau dilaguin lagu dangdut, mau lagu rock, mau lagu campur sari, terserah, yang penting kalian bisa cepat hafal. Nah, ini muannasnya. Yang ini mudzakkar, yang ini muannas. Mudzakkar tidak ada tamar butohnya, kalau muannas ada tamar butohnya. Ini kata sifat. Baik, lanjut. Untuk kata sifat, apa hubungannya dengan kata al-ma'ruful madrasiyah? Ada hubungannya sebenarnya, bukan hanya dengan isim-isim yang berkaitan dengan fasilitas sekolah. Dengan semua kata, dengan semua isim ini masuk, ya. Makanya ini ada hanya untuk mewakili saja isim yang ada di sekolah itu, ya, karena kita adalah seorang siswa, jadi harus tahu kata-kata yang ada atau kata fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, bahasa Arabnya apa. Namun umumnya ini masuk ke semua isim, karena semua isim itu bisa disifati. Langsung, misalnya kata sifat dalam bahasa Arab tidak jauh beda dengan kata sifat yang ada di bahasa Indonesia. Namun ada aturan-aturan tertentu di dalam bahasa Arab yang menjadi perubahan dari struktur kalimatnya. Contoh, kita mau mengucapkan
sekolah yang luas, atau sekolah yang besar, atau lapangan yang luas, atau siswa yang banyak. Itu kata-kata sifat. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada perubahan struktur kalimat, tapi kalau bahasa Arab itu ada perubahan struktur kalimat. Biasanya dalam kaidah itu disebut sifat mausuf, as-sifatu wal mausuf, sifat as-sifat wal mausuf, wal mausuf. Sifat-sifat al-mausuf yang disifatinya, gitu. Itu untuk dalam bahasa Arab. Maka ada aturan-aturan tertentunya. Apa aturannya? Misalnya seperti ini. Kalau yang disifatinya, nah misalnya kata ini yang disifatinya harokatnya atau i'rabnya itu jar, maka jar itu kan kemarin udah dibahas. Jar itu kalau fi'il mufrad itu kasroh. Kalau struktur kalau i'rabnya itu jar, maka sifatnya juga harus jar. Nggak boleh dibaca rofa atau nasab dan sebagainya, harus jar. Kalau tidak sesuai maka nanti itu menyalahi aturan. Atau misalnya contoh, jar itu kan kemarin kemasukan huruf jar. Misal dari rumah yang jauh. Dari rumah kan anil baiti atau minal baiti. Minal baiti. Jauh bahasa ininya tadi situ ada ba'idun. Jadi minal baiti al-ba'idi. Minal baiti al-ba'idi. Jadi baitinya itu jar, maka al-ba'idi jar juga. Yang kedua, struktur kalimatnya kalau yang disifatinya itu berupa isim makrifat atau nakirah, maka sifatnya juga harus makrifat dan nakirah. Contoh begini, tadi kan sini aja ya, nanti dihapus lagi. Ini kursinya digeser aja. Minal baiti ba'idi, dari rumah yang jauh. Yang pertama ini kasroh, kenapa? Karena ada huruf min di sini, jadi dia dikasrohkan. Maka ada sifat setelah al-bait, dari rumah yang jauh. Yang jauh itu sebut sifat, yang jauhnya maka harus dibaca jar juga. Nggak boleh minal baitil ba'idu atau minal baitil ba'idat, nggak boleh, karena dia jadi sifat dari al-baiti, maka itu aturannya harus dijarkan juga. Yang kedua, kalau misalnya yang disifatinya ini disebut mausufnya ya, mausufnya itu misalnya disifatinya itu isim ma'rifat itu ada tandanya, ini alif lam biasanya. Ini tanda isim ma'rifat. Maka sifatnya juga harus ma'rifat juga, maka ada alif lamnya. Oh, berarti nggak boleh minal baiti ba'idin, nggak boleh. Jadi atau min baiti al ba'idi, nggak boleh. Jadi harus minal baiti al ba'idi. Gitu. Atau kalau mau nakirah semuanya. Nah, kalian belum sampai ya pembahasan nama ma'rifat nakirah itu nanti. Pokoknya simak aja dulu lah. Atau kalau mau nakirah min, ininya nggak ada alif lam, berarti ini dikasih min baitin ba'idin, gitu, sama-sama kasroh. Kalau nggak ada alif lamnya maka nggak ada alif lam semuanya. Itu ya, itu struktur kalimat. Oke, kita langsung ke contoh aja. Contoh ini, kabirun artinya besar. Kita contohkan, rangkaikan dengan kalimat yang ada di sebelahnya. Misalnya yang besar apa? Kantor yang besar misalnya, atau kelas lah ya, kelas yang besar. Kelas yang ya, kantor yang besar misalnya. Idaratun roh. Nah, ini satu lagi. Kabirun besar. Idaratun itu kan bentuk kalimatnya kalimat muannas, maka sifatnya juga menggunakan muannas, nggak boleh. Idaratun kabirun, sifat idarahnya muannas, sifatnya mudzakkar kabirun.
itu menyalahi aturan. Maka kalau itunya mudzakkar yang disifatinya, maka sifatnya harus muannas, maka harus muannas juga idaratun kabiratun. Ini satu lagi perubahannya yang harus sesuai ya, itu dalam bahasa Arab. Yang kedua, sekolah yang besar. Yang kedua tawilun, misalnya taruhlah faslun ya, kelas yang panjang, boleh kan apa-apa. Contoh ini ya. Tawilun, faslun, tawilun. Kelas yang panjang. Bisa tawilatun? Nggak bisa, karena yang disifatinya bentuknya bentuk mudzakkar. Ini mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Kelas yang panjang. Wasi'un, luas, misalnya hadikotun ya, hadikotun. Hadikotun wasi'atun. Hadikotun wasi'un nggak bisa, karena hadikotun sifat bentuknya muannas ya, kebun yang luas. Terus ini berapa? 1, 2, 3, 2 lagi. Bersih, nanti pun kamar mandi ya, hamamun, nadifun. Bisa hamamun nadifatun? Nggak bisa, karena hamamun bentuknya bentuk muannas, mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Kamar mandi yang bersih. Terakhir qoribatun, bilatun, ya lantai yang nggak apa-apa. Bilatun, contoh ini ya, bilatun qoribun, lantai yang dekat. Bisa bilatun qoribatun? Nggak bisa, karena bilatun bentuknya bentuk mudzakkar. Itulah ya, jadi sifat harus sesuai dengan mausufnya. Yang disifatinya mudzakkar apa muannas harus disesuaikan. Yang disifatinya jar apa rafa apa nasab ya harus disesuaikan ya. Baik, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian. Silahkan yang ini dihafalkan, ini harus hafal, ini harus hafal juga. Silahkan dicatat dan dihafalkan, kemudian dipelajari baik-baik. Ila liqa fi usbu'il qadim, sampai jumpa pada minggu yang akan datang di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa di-subscribe dan dibagikan kalau bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.